Oke, pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang tema 7 subtema 1. Nah, karena itu Ustadz Komar akan menjelaskan tentang tema 7 subtema 1. Silakan didengarkan ya. Oke. Nah, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Sebelumnya kalian sudah beli buku yang terbaru ya, tema 7 ya? Sudah ya? Nah, ini subtema 1 mungkin nanti Ustadz Komar akan menjelaskan secara keseluruhan tema 7 subtema 1. Nah, tapi biasanya di classroom nanti Ustadz Komar akan membagikan per pembelajaran. Jadi bisa kalian kok pada hari ini kurang jelas lihat di classroom kalian masing-masing. Yang pertama subtema 1 kita membelajar tentang bahasa Indonesia, muatan bahasa Indonesia, menjelaskan arti kata sulit. Nah, menjelaskan arti kata sulit. Nah, ini pertama ini kata sulit. Nah, kata sulit ini biasanya sering kalian temukan ketika kalian menulis bacaan atau membaca sebuah bacaan, terutama pada teks non-fiksi. Nah, siapa yang tahu apa arti dari non-fiksi? Ayo, kemarin sudah kita bahas. Teks non-fiksi, apa artinya yo? Siapa yang tahu? Asli. Siapa yang bisa teks non-fiksi? Non-fiksi itu. Ayo Pak Sakila, mungkin mau menjawab. Teks non-fiksi adalah? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Tidak tahu. Teman yang lain bisa bantu? Ibu Nati? Tidak, Pak. Karangan yang menyatakan arti sebenarnya atau nyata seperti itu ya. Nah, mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti kata bahasa Indonesia atau KBBI. Caranya seperti halnya yang tampak pada gambar. Pertama, kamu memiliki kamus besar bahasa Indonesia. Kira-kira ada nggak yang punya kamus besar bahasa Indonesia untuk di perpustakaan pribadi kalian? Ada yang punya? Pak, nggak punya, Pak. Terlalu mahal. Seumpama kalau terlalu mahal, caranya seperti ini. Ini hampir sama dengan kamus bahasa Inggris. Pertama-tama kalian cari kata yang sulit terlebih dahulu. Contoh, ragam. Apa sih arti ragam? Berarti kalian nanti kalau di kamus KBBI, silakan mencari kata kuncinya terlebih dahulu. Ragam. Kata awalnya dimulai dengan R. Berarti kalian cari huruf R terlebih dahulu. Nah, setelah menemukan R, baru kemudian cari A, G, A, M. Seperti itulah. Cari kata ragam. Nah, selain pada kamus besar, KBBI juga kamu bisa melihat di sini. Nah, bisa melihat di kelamaan Pak nyarinya Pak, bisa mencari lewat internet. Nah, ini alamatnya. Nah, yang tinggal itu kalian bisa mencari nama arti yang kalian cari. Atau kelamaan tinggal cari ini saja caranya. Tinggal dicarikan di sini saja. Nah, tinggal di sini. Nah, cari kata keragaman ya. Yang tulis keragaman.
keragaman seperti itu. Nah, di sini nanti akan muncul artinya. Nah, ini sudah muncul arti dari keragaman. Itu kalau kalian kesulitan untuk mencari kata-kata, Pak nggak mau ribet Pak, nggak mau buka kamus Pak, KBBI Pak saya juga nggak punya Pak. Nah, ini kalau dicari di Google, kalian tinggal cari arti keragaman. Di sini sudah ada banyak pilihannya. Nah, apa arti dari keragaman? Juga di sini sudah ada. Nah, tinggal cari seperti itu. Dong kalian mau apa enggak? Semua serba ada kalau di internet. Semuanya serba ada di internet. Jadi enak. Nah, ini arti keragaman. Atau ini kalian ketik kata kuncinya arti keragaman sesuai KBBI. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Keragaman menurut KBBI itu sudah masuk. Nah, ini tinggal enak kata sulit di internet. Kira-kira menurut kalian lebih mudah mana? Mencari di internet daripada mencari di buku kamus besar bahasa Indonesia? Ayo, lebih mudahan mana? Halo? Lebih mudah yang mana? Lebih mudah di internet ya? Internet. Ya, Iya, Pak. Internet. Untuk mencari kamus kartu kata sulit. Internet. Sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, ya tadi caranya ya. Kalau tidak bisa menggunakan, kalau nggak punya apa namanya tadi? Besar. Kamu akan pakai cari dengan internet seperti itu. Selanjutnya sekarang gaya. Matan IPA. Gaya, apa sih gaya itu? Gaya ada tarikan atau nah ini pengertian dari gaya. Gaya adalah tarikan atau gaya dapat suatu benda bergerak dan hanya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Karena dia dapat berubah akibat pengaruh. Dari gambar di samping ini, kira-kira menurut kalian gaya apakah yang dipakai? Yang bisa menjawab? Samping ini, gaya apakah yang kalian peroleh? Bisa tebak? Apa ya? Ada sapi menarik gerobak, kira-kira gaya apa yang dipakai? Gaya? Gaya otot. Lanjut. Pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda. Benda yang diam, antara lain gaya menyebabkan satu. Benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, beda jikalau bola yang ditendang dan juga gerobak yang ditarik. Untuk yang nomor satu ini kira-kira siapa yang tahu? Bisa memberikan contoh lain dari yang contohnya apa? Selain yang ada di sini, siapa yang bisa? Siapa yang bisa?
Ya ini masih sulit ya. Terus yang kedua, pengaruh gaya terhadap benda antara lain. Yang kedua, benda yang bergerak menjadi contoh. Pada saat sepeda sedang melaju dengan kencang, ketika kalian tiba-tiba mengerem kaki sepeda itu tersebut akan menjadi rem atau berhenti. Terus yang ketiga, benda berubah bentuk. Contohnya, ketika kalian pernah bermain malam. Nah, ketika malam itu kan bentuknya seperti itu. Ketika kalian pengen mengubah sesuatu, maka malam itu akan berubah sesuai dengan kehendak kalian. Nah, itulah yang dinamakan pengaruh gaya terhadap benda, yaitu benda dapat berubah. Terus selanjutnya, benda bergerak berubah arah. Contoh tadi, bola yang semula diam ketika bergerak, arahnya akan ke depan atau ke belakang tergantung dari ya. Lanjut. Macam-macam gaya. Nah, ini bisa kalian hafalkan atau kalian ingat. Macam-macam gaya. Bentar. Untuk tulisan tulis. Macam-macam ada gaya otot. Gaya otot itu timbul karena aktivitas otot. Contohnya tadi ketika kalian olahraga, ketika kalian mengangkat benda, itu termasuk gaya otot ini, yaitu kita seseorang atau hewan itu namanya otot. Ada contoh sapi menarik ombak itu juga kan otot. Terus kemudian ada gravitasi. Ada gaya gravitasi yaitu gaya yang disebabkan tinggi. Nah, gaya gravitasi adalah ini ada contohnya yaitu payung melompat dari pesawat akan bergerak menuju ke permukaan. Yang namanya gaya gravitasi. Terus macam gaya yang ketiga yaitu adanya gaya pegas. Gaya pegas ini atau ya. Yang keempat ada gaya magnet. Gaya magnet yang digunakan karena terhadap benda yang terbuat misalnya ini terus selanjutnya ada gaya listrik yaitu gaya listrik. Atau nanti kalian bisa membuat percobaan membuat listrik menggunakan penggaris yang kalian masukkan ke rambut kalian, terus kemudian kalian tempelkan di potongan-potongan kertas, nanti potongan tersebut dan itu juga namanya gaya yang ditimbulkan jika menggunakan benda contoh kalian menggeser sebuah benda yang dinamakan. Selanjutnya pada pembelajaran semua tema 7 subtema pembelajaran 1 sampai 6. Mungkin untuk lebih nanti akan di classroom per pembelajarannya seperti 6 yang pembelajaran kedua tentang muatan SPDP. Nah, saat menyanyikan sebuah lagu kamu harus mengerti tinggi rendah nada.
Nada adalah ini pengertian nada. Nada adalah nada bunyi yang teratur. Nada memiliki nada memiliki bunyi rendah dan tinggi. Nada dapat ditulis dalam notasi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biasanya kalian lebih mudah mengingat do, re, mi, fa, sol, la, do, si, la, sol, nah, itu namanya empat angka dan nilainya do itu 1, nilainya re itu. Pak, halo. Coba bersama-sama sih. Solmisasi itu 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, la, si, la, fa, mi, do. Untuk yang do yang ini tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Si, do. Ya, pokoknya kalian tahu untuk nilainya. Do itu nilainya 1, re itu 2, mi 3. Nah, itu. Selanjutnya, sekarang muatan IPA lagi. Nah, otot dan tadi macam-macam gaya ada berapa yo? Masih ingat? Kamar asa. Ayo, tadi Ustaz Komar menjelaskan macam-macam gaya. Ayo. Ada berapa? Ada 6. Nah, salah satunya yaitu gaya otot. Jadi gaya otot menarik, terus apa lagi? Nah, itu yang menggunakan ini. Nah, ini ada gambar menggunakan gaya kalau yang juga kegunaan. Udah. Selanjutnya. Nah, contoh penerapan gaya otot. Ini contoh-contohnya tadi. Yang pertama adanya mendorong atau menarik meja. Nah, kemudian ada Made menendang bola ke arah ruang. Yang contoh manusia sekarang ini ada contoh hewan sapi menarik gerobak. Ibu membawa barang belanjaan. Itu mudah contoh-contoh otot disebut juga alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot-otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan atau capek. Sehingga ketika kalian capek perlu mengistirahatkan diri sejenak supaya apa? Fungsi otot akan kembali. Lanjut. Sekarang muatan bahasa Indonesia. Menemukan informasi dalam teks informasi garis pendek, langkah yang kita lakukan yaitu yang pertama yaitu 1, membaca judul teks. Kita baca terlebih dahulu judulnya.
Terus kemudian setelah selesai membaca judul teks, bacalah secara keseluruhan isi teks. Nah, setelah baca, catat hal-hal penting yang belum pernah kamu ketahui. Nah, setelah kamu ketahui, kamu tulis, kamu catat. Nah, setelah itulah untuk mencari informasi. Selanjutnya mengidentifikasi faktor muatan PPKN yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Itu apa saja faktornya? Letak Indonesia yang cukup strategis. Isinya beragam suku yang ada di Indonesia. Khususnya berbagai macam permasalahan. Munculnya kondisi alam dan meskipun tetap kita memperhatikan persatuan dan kesatuan. Bagaimana caranya kita mempertahankan sikap persatuan dan kesatuan? Yaitu dengan cara seperti berikut yang mau berteman tanpa membeda-bedakan agama. Terus yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah, tidak mengobrol dan tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Dan dapat menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, menghormati. Selanjutnya muatan IPS. Nah, di sini menjelaskan tentang keragaman suku yang ada. Nah, sukunya seperti Pulau Jawa, NTB, kalau kurang jelas bisa lihat di kelas kalian lihat belajar menggali informasi teks melalui ide pokok. Masih ingat apa ide pokok? Ide pokok yaitu ini, kalau ide pokok adalah ide pokok dalam pengembangan paragraf. Dalam sebuah paragraf itu pasti ada ide pokok atau kalimat utama. Nah, setelah kalimat utama atau ide pokok pasti digandengi dengan sambung atau kalimat. Keragaman bahasa daerah di Indonesia. Nah, tentang bahasa, keragaman bahasa. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan. Nah, ikut contoh bahasa daerah di Pulau Indonesia. Di Sumba bahasa Bugis, bahasa dan selanjutnya bisa kalian lihat nanti di ya dengan pembelajaran kelima menyatakan sesuai tempo. Ya, tempo adalah ini pengertiannya. Tempo adalah tanda yang digunakan untuk adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat ataunya sebuah lagu. Pengertian tempo tadi ada tempo. Tanda yang sebuah lagu. Secara umum tempo dibagi menjadi 3, bisa kalian lihat di buku kalian, ada cepat, allegro, ada sedang, moderato, ada lambat dan selanjutnya keragaman agama dan kebebasan beragama. Nah, ini ada tadi keragaman bahasa, sekarang membahas tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Agama yang diakui di Indonesia itu ada 4. Yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, terus kitab suci untuk Islam ada Al-Quran, Kristen sama Katolik sama Alkitab,
Sedangkan Hindu Kristen nyawita kita Tripitaka Dewata Konghucu. Nah, ini yang paling diingat-ingat. Sisu. Konghucu kitab sucinya yaitu namanya kitab Sisu. Seperti apa, Pak? Seperti itu ya, saya kurang jelas. Sisu. Setiap agama juga memiliki, kita harus menghargai agama orang lain. Karena memang Indonesia ini bukan suku budaya agama, maka kita harus tetap bersatu dan mereka rukun seperti itu. Selanjutnya ini muatan bahasa Indonesia, menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan untuk akan. Nah, ini yang namanya peta pikiran. Tengah-tengah ini yang berarti kebanyakan di Indonesia ada suku yang berasal dari apa ya? Selanjutnya pembelajaran keempat menyampaikan informasi. Adalah teks itu teks yang memiliki makna sebenarnya. Nah, yang cara yang pertama yaitu bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, tentukan topik dari teks notifikasi tersebut. Tetap informasi penting yang disampaikan. Itulah cara menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Selanjutnya, nah ini. Dan terakhir ada tempo adalah cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan. Ini yang dinamakan tempo. Sedangkan nada adalah bunyi yang teratur. Nada dibagi menjadi dua, yaitu nada tinggi dan nada rendah. Itulah pembelajaran kita, tema 7, subtema 1. Mungkin ada pertanyaan dari kalian atau kurang jelas atau terlalu cepat? Gimana? Gimana? Enggak ya, nanti untuk materinya atau pembelajarannya akan saya share di Google Classroom. Nanti bisa kalian lihat di seperti itu. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ya ada. Tidak ada. Pertemuan kita kali ini, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatimiyah berakhlakul karimah. Prestasi.